sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa agar dan kita bisa masing-masing. Doa dari kita. Doa sih. Oke. Sebelum Ibu memulai materi kita, Ibu akan absen terlebih dahulu. Akhtar Isak Milano, Ya Bu. Anamar Sitohang, Ibu Aris Hasonangan, Ada Bu. Dodi Nasrin, Ada Bu. Evi Yulida, Fahriyandi, Ada Bu. Mahdiansyah Siregar, Ada Bu. Nondang Sahnyari, Febrianti Lubis, Rahmat Fauzi Siregar, Bu. Rindu Mendrova, Ramisa Berliana, Rizky Abdul Musbar, Ada Bu. Salsabila, Siska Ayunda, Solahuddin, Ada Bu. Sri Alia Safitri. Ada yang belum Ibu absen? Ibu akan menjelaskan materi mengenai mesin aplikasi dan pengolah data. Sebelumnya anak-anak Ibu udah ada yang tahu apa itu mesin aplikasi dan pengolah data? Oke. Aplikasi pengolah data adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Aplikasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mempermudah kolaborasi. Selanjutnya, aplikasi pengolah data ini terbagi menjadi 3. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Untuk ketiga aplikasi ini anak-anak Ibu udah pada tahu kan? Oke, dijelaskan sedikit. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata atau word processor dari Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, dan lain-lain. Microsoft Excel sendiri adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk spreadsheet. Program ini dapat digunakan untuk menghitung, mengatur, dan memformat data. Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office. Selanjutnya ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft Word, bagian dari paket Microsoft Office. Untuk Microsoft PowerPoint itu biasanya kita gunakan untuk membuat slide seperti ini. Tetapi di hari ini Ibu nggak menggunakan PowerPoint ya, Ibu menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya, cara menggunakan aplikasi pengolah data. Untuk Microsoft Word sendiri, untuk membuat dokumen baru, kita hanya perlu mengklik file, klik baru, klik 2 kali dokumen kosong untuk memulai dengan dokumen kosong. Pilih satu tempat yang tersedia dari Office.com. Untuk membuat surat resmi dengan Microsoft Word, kita bisa atur format surat dan tentukan margin. Masukkan informasi pengirim di header, tambahkan tanggal dan nomor surat, tulis salam pembuka dan isi surat, tambahkan tanda tangan dan lampiran. Selanjutnya, cara menggunakan aplikasi pengolah data Microsoft Excel. Membuat buku kerja baru. 1. Klik file, klik baru, pilih buku kerja kosong untuk memulai dari awal. Pilih template yang tersedia di Office.com untuk memulai dari jenis buku kerja tertentu. Bekerja dengan data di Excel, klik sel, ketik data di sel tersebut, tekan Enter dan Tab untuk pindah ke sel berikutnya. Lalu untuk memasukkan data pada baris baru di dalam sel, masukkan jeda baris dengan menekan Alt dan Enter. Selanjutnya, cara menggunakan aplikasi pengolah data Microsoft PowerPoint. Seperti yang ada di slide, caranya adalah dengan cara membuka PowerPoint, pilih presentasi kosong atau pilih tema, pilih slide yang diinginkan untuk menguasai slide baru, pilih beranda slide baru, pilih kata letak type yang Anda inginkan, tambahkan dan format teks, tambahkan gambar, bentuk, dan ilustrasi, tambahkan catatan pembicara, simpan presentasi, mulai peragaan slide. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya atau konsep aplikasi pengolah data, ada yang ingin ditanyakan pada slide sebelumnya?
processing informasi. Membantu pengambilan keputusan, mempercepat proses bisnis. Oke, tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data itu dimulai dari pengumpulan data, pre-processing data, integrasi data, transformasi data, analisis data, dan interpretasi dan visualisasi data. Contohnya ada di analisis data penjualan, analisis data pelanggan, dan analisis data karyawan. Ibu menambahkan materi tentang mail merge. Apa itu mail merge? Adalah fitur yang memungkinkan Anda membuat dan mengirimkan dokumen yang sama dengan data yang berbeda ke banyak penerima, seperti surat undangan atau label. Fitur ini dapat digunakan untuk Microsoft Word, Excel, dan Google Docs. Selanjutnya, cara menggunakan mail merge. Siapkan dokumen utama yang akan menjadi template. Siapkan file sumber data. Hubungkan dokumen utama dengan file sumber data. Pilih jenis dokumen yang akan dibuat seperti surat, amplop, dan label. Pilih penerima. Atur posisi naskah dan data. Sisipkan merge file. Pratinjau hasil. Selesaikan simpan mail. Oke. Untuk membuat mail merge di Microsoft Word, bisa dilihat pada slide kita. Untuk pertama, kita bisa membuka dokumen utama di Microsoft Word. Lalu pilih menu mailing, klik Start Mail Merge, pilih salah satu opsi kebutuhan seperti letters atau surat, email message atau pesan surel, dan envelopes atau amplop, label, serta direktori. Pilih dokumen sumber data, atur posisi naskah dan data, pratinjau hasil, selesaikan, dan simpan manajer. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya seputaran tentang materi kita tadi? Oke, Ibu silakan. Tadi Ibu apa itu yang dimaksud dengan mail merge? Oke, Ibu akan menjawab mengenai mail merge. Seperti yang ada di slide, mail merge adalah fitur yang memungkinkan kita untuk menggabungkan data dari suatu sumber, seperti daftar nama dan alamat, ke dalam dokumen template, sehingga kita dapat membuat banyak dokumen dengan isi yang sama. Contohnya itu seperti surat undangan, surat pemberitahuan, dan ada lagi label, sertifikat, dan email massal. Untuk icon mail merging sendiri dapat kita temui di tab mailings di Microsoft Word. Bagaimana Baby? Apakah cukup? Oke, selanjutnya Ibu akan membuat kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. 4 orang ya, satu kelompok. Silakan buat kesimpulan mengenai materi yang diberikan. Lalu nanti salah satu perwakilan membacakan ke depan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu mesin pengolah data. Bisa lembar kertas dulu, boleh? Kesimpulan. Kesimpulan mengenai mesin pengolah data. Apa itu mesin pengolah data?
menggunakan Melmar J2. Dan jika ada kesempatan mungkin akan kita praktekkan. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup mata pelajaran pada hari ini, kepada ketua kelas mungkin bisa pimpin doanya dulu sebelum menutup mata pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita menutup mata pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai doa. Menurut agama ada doa yang baik. Doa selesai. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini.